Kalau ibunda Nabi tidak aman nanti ada di akhirat, maka kita lebih tidak aman lagi. Siapa kita dibanding dengan ibu Nabi? Kira-kira apakah mungkin rahim yang di situ bertinggal janin Nabi Muhammad SAW yang hidup berbulan-bulan ada di dalam rahimnya, makan dari dalam situ, tumbuh dari dalam situ, itu bakal dibakar di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Tidak mungkin. Sedangkan saat ini saja dikatakan tempat yang paling mulia nih saat ini di dunia. Saat kita sekarang di dunia akhirat. Mana tempat yang paling afdal secara mutlak keseluruhannya? Apakah surga, ataukah Arasy, ataukah Baitul Ma'mur, ataukah Masjidil Haram, ataukah Baitullah itu Ka'bah itu? Ka'bah itu di bawah, di atasnya persis lurus namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat. Di atas, di bawah Baitullah, tempat tawafnya manusia. Yang mana yang paling afdal tempat-tempat saat ini secara mutlak di seluruh alam semesta ini? Maka ulama kita sepakat tempat yang paling afdal, yang paling hebat saat ini yang ada di dunia sejagat raya ini, itu adalah tanah yang di situ terkandung jasad mulia Nabi Muhammad SAW. Tanah yang tersentuh dengan jasad Nabi itu, di mana Nabi dikuburkan. Bukan Madinah secara umum, tidak. Bukan Masjid Nabawi secara umum, tidak. Tapi yang di situ aja itu, ya, yang tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW, itu tempat yang paling afdal saat ini, melebihi surga dan Arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tanah itu menjadi paling hebat daripada Arasy, bahkan lebih hebat daripada surganya Allah, karena dia di dalamnya terkandung jasad Nabi Muhammad SAW, maka ujar guru kita, apa kabar rahim yang mengandung janin Nabi yang hidup ada di dalam perut tadi itu, yang menggarak-garak tadi itu. Ibu binian kan tahu kayak apa rasanya mengandung tuh. Kayak rasanya anak menggarap di dalam perut tuh. Ada kadang-kadang ngeluh sakit tapi senang gitu, berinteraksi tuh, kayak apa Ibunda Aminah itu di dalam perutnya ada manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW yang begini dikatakan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita sebagai orang yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seluruh orang tua Nabi, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, semuanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyembah Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Ya. Di dalam maulid yang dikatakan wa huma lam yaltaqiyani ala sifahin qad. Kedua orang tua Nabi adalah garis keturunan yang tidak pernah tersentuh dengan perbuatan zina sama sekali. Orang-orang hebat, orang soleh semuanya, jaga oleh Allah Subhanahu wa taala garis keturunan yang mulia tadi itu. Al-Qurashi, beliau dari bangsa Quraisy. Ini beliau di dalam kitab ini menyerempet sedikit. Ketika membahas syahadat, beliau menjelaskan sedikit tentang Nabi SAW. Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad itu Abdullah, hambanya Allah, wa Rasuluhu, dan Rasulnya Allah, utusannya Allah. Bahkan beliau yang paling afdalnya hamba dan paling afdalnya Rasul. Berkat beliau yang paling afdalnya hamba dan paling afdalnya Rasul, maka kita menjadi yang paling afdalnya umat. Berkat siapa? Rasulullah SAW.
Dari Imam Busiri dalam qasidah apa? Bushra lana al-ma'syara al-islam inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi aqrabir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita dari Imam Busiri dalam qasidah burdahnya. Inna lana, sesungguhnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruknan, tiang ghayra munhadim, yang kokoh, yang kada bakal runtuh. Itu ini maksud tiangnya Pak, Nabi Muhammad. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Nabi kita yang menjadi utusan dari Allah Subhanahu wa taala, bi aqramir rusli, disebut oleh Allah dengan paling mulianya Rasul, maka otomatis kunna akramal umami, kita pun juga menjadi yang paling mulianya umat. Maka Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad kita dapat kita Ramadan ini. Nah, maka bekat Nabi Muhammad kita dapat kita Lailatul Qadar, tidak dapat kita malam Aid, tidak dapat kita 1 bulan penuh dari awal malam pertama Ramadan sampai akhir, 1 juta orang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala tiap malam, mulai malam pertama kemarin, Kamis kemarin, sampai malam tadi, sampai malam ini nanti, sampai malam kena anak hari raya. Tiap malam Allah bebaskan dari api neraka. Ada riwayat 60.000, ada riwayat sampai 1 juta orang tiap malam. Itu siapa? Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mencintai oleh Nabi, mengakui dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wulida di Makkah, dilahirkan Rasulullah itu ada di Makkah. Jadi di Makkah ini sudah kita ketahui bersama-sama. Bahkan mungkin sebagian kita berziarah ke tempat lahirnya Rasulullah SAW, maulid beliau, yang haji, yang alhamdulillah sudah sampai umroh, itu biasanya dibawa ziarah sekitar Masjidil Haram. Itu tidak ketinggalan biasanya tempat kelahiran Rasulullah yang sekarang itu dijadikan perpustakaan, ya, disamarkan tempat tadi itu, tidak dibangun khusus ditulis ini tempat lahiran, tidak, tapi dijadikan perpustakaan supaya orang kalau kami ribut istilahnya itu, mungkin tujuan mereka, ya. Jadi disamarkan aja tempatnya, cuman diketahui aja, Namun yaitu Bukhorina dibangunkan khusus untuk tabarruk tempat kelahiran Nabi. Waduh, ibak orang Indonesia sih kalau dibakar bubulikan situ aja. Nah, betungguan bisa-bisa kain mengain bisa diguntingi beratan mengambil berkah. Anak-anak buat kita namanya itu. Mungkin dapat kita ambil modelnya, mungkin mencapai itu ada puas rasanya. Nah, itu jadi disamarkan namanya itu. Masya Allah. Jadilah semua yang ada di sana itu dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Kita pahami apa yang keyakinan orang-orang sana dengan keyakinan kita sedikit berbeda kan, di dalam mengambil berkah. Cuman hikmahnya gitu, cobanya sama mereka dan keyakinan. Habis orang berbagi berkahnya di sana tuh. Habis semua. Biar keramik yang mesti diangkat buahnya, kain-kainnya. Cuman mereka dijadikan orang-orang yang yakinnya sedikit berbeda, jadi gas kayak jalan. Tidak ada yang begini-begini. Masya Allah. Wulida di Makkah, dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita disampaikan ke kota Makkah. Yang sudah disampaikan lagi, yang belum disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ada
sedikit pembahasan tuh di antara ulama, disebutkan Imam Nawawi di sini. Rasulullah itu lahirnya dari ibunda Aminah itu jalur mana? Apakah anak kayak biasa sebagaimana normalnya benih yang melahirkan lewat lubang kemaluan, ataukah lubang lain? Masya Allah lah, saking lengkapnya ulama kita ilmunya pembahasan. Atau tahta surrah, ada yang mengatakan lubang diadakan oleh Allah, Nabi itu lahir lewat lubang di bawah pusat. Jadi khusus kesan lahir sini aja, ya, tidak di tempat yang biasanya normalnya manusia lahir kan gitu, di lubang kemaluan. Nah, muncul itu pembahasan. Wa nukila an ibn Saba' annaha kanat min tahti surrah la minal mawdi' tanzihan lahu sallallahu alaihi wasallam an mahallil qadar. Ibn Saba' mengatakan Rasulullah itu lahir di lubang di bawah pusat. Jadi bukan yang di tempat yang biasa lahirnya normal manusia itu. Kenapa? Mensucikan Rasulullah SAW daripada lahir di tempat yang di situ biasanya ada kotoran, najis, kan ya? Itu kan tempatnya keluar najis. Jadi kita berantakan keluar dari situ. Makanya kada sombong. Ya, kita bisa sombong. Asal usul kita air yang hina, kemudian lahir juga dari tempat yang kotor, enak mati menjadi bangkai itu jadi kotoran ya. Nah, untuk memuliakan Nabi-Nya SAW, Allah tidak menjadikan Nabi lahir dari situ. Tapi ujar Ibn Saba', Nabi itu lahir dari itu. Di bawah pusat ibunda Aminah itu ada jalan diberikan jalan ya, beda dari biasanya kan gitu aja. Berbeda, kadang mungkin sama dengan orang biasa. Nah, mulai situ dia keluar. Maka hebatnya keluarnya dalam keadaan sujud. Masya Allah. Adakah kita yang lahir sujud? Kesungsang kita yang lahir, sumbalit, ya, tuhok mama kita mahajan kita keluar tuh. Nabi ada beda, ya. Walam tajid thiqalan wala hilalan wala alama. Mama Nabi itu kadang merasakan beratnya hamil, lopang mabuk, atau ngalih berhinak, atau ngalih bergarak. Biasanya normalnya kadang orang hamil, apalagi bila songsang rasa ngalih, rasa menunjuk di dada, tidak ada merasakan itu sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Mulianya lahir dalam keadaan sujud. Kharra sajidan hamidan syakiran ka'anna al-badru fi tamami. Lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan memuji Tuhannya Allah. Ka'anna al-badru fi tamami, lahir bersih, bercahaya, seakan-akan seperti bulan purnama. Bedalah, berbeda. Wa bu'itha biha, dan Nabi SAW bu'itha biha, juga diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga di Makkah. Lahir di Makkah, kemudian diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul juga di Makkah, di Gua Hira. Nah, di Gua Hira di bawah juga biasanya tuh yang umrah atau haji melihat sebagian ada yang naik, ya, sebagian ada yang naik, lumayan tuh naiknya. Berjam-jam tuh naiknya. Cuman lagi dibangun ya, lagi dibangun kereta ya. Tapi yang sudah mungkin setahun lagi kah, situ anak naik goyolok, ada lagi naik tangga itu kan. Nah, kereta gantung aja, duitnya aja lagi biar siapa kan. Gratis, nyaman mana hipak banget. Nah, serba kereta sudah di sana itu.
yang namanya umur bisa umrah haji berangkat. Di Gua Hira, wah tinggi tuh. Gua Hira itu luar biasa. 40 tahun kurang 6 bulan Nabi mulai beriktikaf di situ. Ya, 40 tahun kurang 6 bulan. Jadi 39,5 tahun jadi Muslim mulai naik di Gua Hira itu sekitar 6 bulan saya beribadah di situ. Pas umur 40, disitulah datang malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah SAW. Isyarat beliau diangkat di alam nyata ini. Sebelumnya di alam batin dia sudah menjadi seorang nabi dan rasul. Di alam nyata ini sebagai seorang nabi dan rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. 6 bulan kurang lebih. Karena turun sidin ya, bila habis bekal pakaian sudah kotor, turun dari Gua Hira itu kemana? Ke bawahnya, turun ke bawah. Subhanallah, tiap kali sidin turun itu Siti Khadijah sudah siap di bawah itu, lawan makanan, lawan pakaian. Coba biar kayak hebatnya Siti Khadijah itu, orang sugih, termasuk yang paling kaya, pedagang paling sukses di Makkah. Tapi beliau melayani suami dengan tangannya seorang, dan paling faham sudah dengan karakter suaminya itu. Jadi tahu menyambui makanan nih seberapa, tahu berapa hari pacang habis makanan, tahu. Jadi Nabi itu turun sudah ada sih, tahu oh ini habis di makanan laki ini. Jalan tunggu aja di bawah, turun untuk kena Rasulullah dapat tanpa komunikasi itu. Kita ini kan pakai WhatsApp nyaman, ya habis nasi habis antarkan ke bawah lagi, aku mau nyaman aja. Ini ada tanpa komunikasi, tapi saking pahamnya Siti Khadijah dengan karakter baginda Rasulullah SAW, itu menunjukkan seberapa besar cinta beliau kepada Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah itu kalau bisa berpaling dari cintanya Khadijah itu. Bini-bini Nabi lainnya kayak itu juga cinta juga dengan Rasulullah, tidak ada yang sebesar Siti Khadijah. Ini turun berapa hari nih, baju cukup, berapa hari makanan cukup, standby dah Siti Khadijah di bawah tuh. Tahu dan Nabi itu turunnya berapa tahun tanpa janjian. Kalau mau janjian kan 3 hari lagi lah, ada juga bujur-bujur saking fahamnya tuh masing-masing. Jadi Nabi juga menerima naik pulang, ibadah pulang, boleh setiap kali kita berapa hari datang lagi bawa makanan, bawa turun Nabi tanpa janjian naik pulang. Ya, malam Ahad nih, ada Sabtu malam Ahad, malam 11 wafatnya Siti Khadijah, malam 11 Ramadan persis. Biasa orang mengadakan apa? Pembacaan manaqib Siti Khadijah di malam 11 ada di bulan Ramadan. Malam Ahad insyaallah. Malam Ahad. Wanita yang hebat nih. Kita berjuang untuk mendapatkan cinta Rasulullah. Sidin dulu dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inni uhibbuha. Aku cinta dengan Khadijah. Saya cinta dengan Khadijah. Kita masih berusaha nak mencari kecintaan Rasulullah. Sidin sudah dulu dicintai oleh Nabi karena gampang. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa bu'itha biha, diutus di kota Makkah, ya di Gua Hira itu. Persis pas umur 40 tahun. Jadi 6 bulan sebelum 40 tahun itu Nabi mimpi aja, mimpi didatangi malaikat Jibril. Mimpi tiap malam mimpi malaikat Jibril itu datang di dalam mimpi sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Nabi itu kada terkejut ketika bertemu langsung dengan malaikat Jibril, karena ganal malaikat Jibril itu. Ya, sosoknya itu besar. Waduh, sayapnya 600. Malaikat lain paling sayapnya 2. Malaikat itu kan bersayap. Wajib kita imani itu. Allah yang mengatakan,
uli ajnihah. Ada yang 3 sayapnya, ada yang 4, masna wa thulatsu wa ruba'. Malaikat Jibril itu sayapnya 600. Satu sayap sini itu gambarnya kayak bumi ke langit kali 600. Jadi 6 bulan itu mimpi supaya sendiri karena takajub. Yang sudah 6 bulan melihat dalam mimpi aja pas mendapat anak sium berarti. Apalagi yang tiba-tiba menghajut melihat langsung tanpa ada mukadimahnya lagi. 2 kali Rasulullah SAW melihat sosok asli malaikat Jibril dalam hidup sendiri, dan kedua kalinya dua-duanya anak sium semua, dua-duanya Rasulullah. Sosok aslinya, bentuk aslinya. Pertama ketika di Gua Hira itu menerima wahyu yang pertama, lari Nabi kan, buka. Jadi kayak apa kan buka di dalam gua melihat makhluk itu. Kalian pernah melihat buka sampai masuk ke rumah Siti Khadijah, Paluhan. Khadijah bingung melihat laki Sidin, kenapa ini tiba-tiba buka-buka malam-malam berpaluhan sambil berkata zammiluni, selimuti aku. Minta selimuti, maka diselimuti oleh Siti Khadijah, ditenangkan hatinya. Kenapa, ada apa wahai suamiku? Aku tadi melihat gini di sini. Apa jawaban Siti Khadijah? Memantapkan hati suaminya. Wallahi la yuzikallahu abada. Demi Allah, Tuhanmu tidak akan menghinakan kau wahai Muhammad. Ini petanda baik ini. Wah, tenang langsung Nabi. Diomongin begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya ketika malam Isra dan Mi'raj. Dan 2 kali saja, itu dua-duanya anak sium sendiri. Selebihnya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan bentuk-bentuk yang lain. Kadang bentuk manusia siapa gitu, bentuk sahabat Dihya, kadang berbentuk laki-laki tidak dikenal yang kada tahu siapa ini. Kadang menyerupai sahabat-sahabat yang lain, kadang dengan bentuk asli beliau. Kemudian wahajara ilal Madinah, dan Nabi hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah. Disebut juga dengan kalimat Taibah. Ya. Madinah juga disebut dengan Taibah. Adapun namanya sebelum menjadi kota Madinah, dulu sebelum Rasulullah hijrah ke sana, itu diberi nama Yathrib. Qalu lahu Yathrib, namanya Yathrib. Nah, karena ada bagus, Yathrib itu artinya apa? Artinya celaan dalam bahasa Arab. Yathrib namanya karena bagus, jelek. Nah, Rasulullah itu bilang dengan nama yang kurang bagus diganti sendiri. Sahabat-sahabat yang datang masuk Islam bilang kurang bagus, sekarang diganti oleh Rasulullah dengan nama yang baik. Ini kota namanya Yathrib, artinya celaan. Wallahu alam sejarahnya kenapa diberi nama Yathrib. Yang jelas kota Madinah itu dulu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah itu menjadi sarang penyakit. Orang pertama kali ke Madinah itu pasti garing, pasti. Karena banyak virus. Bilanya tahan, sembuhnya dari garingnya, baru bisa tinggal. Kebanyakan karena tahan sampai Madinah garing meninggal, ada kuat fisiknya. Jadi wabah penyakit banyak di situ. Dikatakan di dalam kitab sirah, ketika Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah untuk bertempat tinggal ada di sana, para wabah-wabah penyakit dari virus-virus tadi menghadap Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami tetap tinggal di sini kah? Apa kami pindah dari kota Madinah ini? Dan Nabi, kalian pindah, ya pindah dari kota Madinah ke wilayah lain, kalau tidak salah ke Juhfah. Diperintah
diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka semenjak itu tidak ada lagi yang wabah-wabah tadi itu, tidak ada lagi yang virus-virus tadi itu, ya, yang virus-virus yang mematikan itu tidak ada lagi. Berubah kota Madinah menjadi kota yang bercahaya, maka dikatakan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya juga dikatakan Thaibah. Berubah sebelum Rasulullah datang ke situ menjadi kota penyakit. Ketika Nabi sampai di sana dan bertempat tinggal di sana, justru menjadi kota penyembuh daripada penyakit. Dikatakan debunya Madinah itu obat dari segala penyakit. Kapan itu mulai? Ketika Nabi menginjakkan kaki di kota Madinah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berubah. Asalnya kota penyakit, berubah jadi kota yang dirindukan oleh semua kaum muslimin. Kuncinya satu tadi itu, ya, satu, manusia yang termulia. Madinah Al-Munawwarah, Yathrib dulu namanya. Nabi dalam hadis mengatakan Madinah itu tanfi khobatha kama yanfil kir khobathal hadid. Kota Madinah itu mensucikan, membersihkan hal-hal yang buruk, hal yang tidak bagus, sebagaimana api yang menghilangkan karat-karat besi. Besi berkarat nanti, kalau ada api karatnya hilang, tinggal yang murninya aja lagi. Besi. Nah itu ibaratnya kota Madinah, kota yang mulia, ya. Ada syafaat khusus diberi oleh Rasulullah SAW bagi orang yang meninggal dunia di kota Madinah. Ada syafaat khusus yang kada diberi oleh umat yang lain, hanya diberi oleh Nabi bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Wadufina fiha, dan Nabi wafat di Madinah dan dikuburkan ada di kota Madinah. Dan kuburannya ma'ruf, diketahui jelas. Satu-satunya kubur Nabi yang disepakati orang sedunia, di situ tempatnya cuma kubur Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya itu. Adapun kubur nabi-nabi yang lain khilaf, masing-masing mengklaim. Namanya kubur Nabi Hud. Orang-orang di wilayah lain mengatakan Nabi Hud di sini, di kubur Nabi Hud. Di Yaman ada juga di kubur Nabi Hud. Yang di negara mana ini kubur Nabi Hud? Masing-masing klaim. Kubur Nabi Soleh, orang Yaman bilang Nabi Soleh di sini. Nanti di negara lain, di Turki kan, tadi Damaskus sampai di mana kan ini kubur Nabi Soleh. Ini kubur Nabi Fulan, di wilayah lain ada juga kubur Nabi Fulan. Yang mana yang bujur karena tahu. Ya, masing-masing meyakini amputnya bujur. Itu nabi-nabi seluruhnya. Satu-satunya kubur Nabi yang disepakati orang sedunia tanpa ada khilaf, di situ tempatnya cuma kubur Nabi Muhammad SAW. Ada yang khilaf di situ Nabi kubur apa yang di wilayah lain kan ada. Semua sepakat orang sedunia. Kubur Nabi di situ tuh, di Hujrah Syarifah itu. Dan bisa ziarah semuanya. Dipanggil oleh Nabi SAW, ziarah ke depan makam beliau yang mulia, mengucapkan salam kepada beliau dan kepada kedua sahabat yang mulia, dan insya Allah kita dipanggil tiap tahun bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan berziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Nabi tinggal di kota Makkah selama dari lahirnya beliau umur sampai 53 tahun. Lawas Nabi di kota Makkah itu. Mulai sejak lahir sampai umur 53 tahun, itu 13 tahun kenabian. Baru hijrah ke kota Madinah, tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, wafat di kota Madinah. Kuburkan ada di situ. Nah, jadi beliau nyerempet sedikit nih, membahas tentang syahadatul Rasul, tapi beliau mungkinlah saking mahabbahnya dengan Nabi, karena sabar nak kisah tentang Rasulullah, jadi diselipkan sini nih, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, di
diutus di Mekah dan dikuburkan di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita meyakini Rasul itu shadiqun adalah benar fi jami'i ma akhbara bihi, di dalam seluruh apa yang beliau kabarkan, baik perkara dunia yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, begitu juga perkara akhirat. Wajib kita percaya kalau itu Nabi yang berbicara, karena di akhirat ini jangan wajib kita percaya. Nanti akan datang zaman, di akhir zaman begini, belum kita terjadi, tapi Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan begini, wajib kita percaya, baik perkara yang nyata maupun perkara yang gaib. Apa saja itu perkara yang dikabarkan Nabi, diantaranya akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya, seperti azab kubur, surga, neraka, jembatan sirat dan segala macam. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, minta dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tanamkan semangat yang tinggi, yang kuat di dalam diri kita untuk beribadah lebih banyak lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan Ramadan ini lebih berkah dari Ramadan yang sebelumnya, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita, dilipat gandakan pahala, menjadikan amal yang tulus ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dapat malam Lailatul Qadar, kita semuanya sukses melewati di bulan Ramadan dengan predikat terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin wa qina fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil wa ja'alna min al-'alamin al-'amilin wa nusratikal muslimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahmi zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.